Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu bersama dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu. Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 2-3. Tertulis demikian. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kalau kita bertobat dari dosa, maka kehidupan kita yang hancur dapat pulih kembali? Apakah ada harapan bahwa keadaan kita menjadi lebih baik bila kita meninggalkan dosa dan kejahatan? Terkadang yang membuat orang tidak mau meninggalkan dosa adalah karena ia menganggap bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari keadaannya yang sudah hancur. Ia merasa tidak bisa mengalami pemulihan dan menganggap bahwa ia lebih baik terus ada dalam dosa. Padahal pemulihan itu ada dalam janji firman Tuhan. Seorang pembunuh yang bertobat masih bisa mengalami pengampunan dan pemulihan ketika sungguh-sungguh mengakui dosa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Seorang pelacur yang meninggalkan dosanya masih dapat mengalami pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Ada kisah tentang seorang wanita malam yang memutuskan untuk melepaskan diri dari hidupnya yang lama. Ia kemudian mendapat suami yang baik, seorang suami yang mengasihi dirinya dan juga mengasihi Tuhan. Dan ia bersama suaminya dikaruniai anak-anak oleh Tuhan. Hidupnya dipulihkan dan ia merasakan damai sukacita karena pengampunan dari Tuhan. Ulangan 30 ayat 2-3 ini mengajarkan kepada kita bahwa ada harapan pemulihan ketika kita mau berbalik dari dosa dan datang kepada Tuhan. Ketika kita mau bertobat, hidup benar sesuai kehendaknya, maka Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kita. Dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dan mengajak mereka untuk kembali kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa jika mereka berbalik kepadanya dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkannya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka dan akan menyayangi mereka. Dan Tuhan juga berjanji akan mengumpulkan mereka kembali dari segala bangsa kemana Tuhan telah menyerahkan mereka. Dalam bahasa Ibrani, bertobat disebutkan dengan kata teshuva yang mengandung arti kembali. Ketika kita kembali dari kesesatan dan penyimpangan akan dosa, Tuhan mau menerima kita dengan tangan yang terbuka dan memberikan pengampunan serta pemulihan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa sudah jauh dari Tuhan, merasa tidak layak bagi Tuhan karena kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Atau kita mungkin merasa malu karena diolok-olok atau diejek oleh orang lain sebab kita punya keinginan untuk bertobat dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Ada orang-orang yang berkata sudah terlambat bagi kita untuk bertobat. Tidak ada lagi harapan akan pemulihan. Mari sadari saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menyerah kepada saudara dan saya. Dia selalu baik, selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Dan bahkan Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kita, membawa kita dalam kemuliaannya yang ajaib, sehingga kehidupan kita dapat menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Di saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita, serta menyayangi kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kalau ada di antara saudara yang saat ini menjauh dari Tuhan, mari datang kepadanya. Datang kepada Tuhan bukanlah hal yang sulit. Kita hanya perlu mengakui dosa kita dan meminta ampun kepadanya, serta berbalik dari dosa dan hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, memberikan kami harapan, memberikan kami sukacita, bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau melimpahi kami dengan anugerah dan rahmat. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kami. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kami. Tapi Tuhan membasuh kami dengan kuasa darah-Mu dan memulihkan keadaan kami sama sekali. Inilah yang menjadi sukacita kami. Dan karena itu kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau sungguh sangat baik. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa kebangkitan terjadi atas setiap kami. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.